Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Naufal Zain Andia, NIM R1B1191042, jurusan Geografi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Universitas Sabuwa. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi proses endogen dan eksogen pada mata kuliah geomorfologi. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu geomorfologi. Ditinjau dari asal bahasa, geomorfologi terdiri dari 3 kata, yaitu geos, morfos, dan logos. Geos berarti bumi, morfos berarti bentuk, dan logos berarti ilmu. Sehingga geomorfologi dimengerti sebagai ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi. Geomorfologi juga dapat diartikan sebagai ilmu tentang bentang lahan. Mula-mula orang memakai kata fisiografi untuk ilmu yang mempelajari tentang ilmu bumi ini. Hal ini dibuktikan pada orang-orang di Eropa menyebut fisiografi sebagai ilmu yang mempelajari rangkuman tentang iklim, meteorologi, oseanografi, dan geografi. Sebelum saya masuk pada penjelasan proses eksogen dan proses endogen yang terjadi pada bumi, saya akan menjelaskan tentang lapisan-lapisan yang ada pada bumi kita ini. Lapisan yang pertama yaitu kerak bumi atau crust, yang kedua selimut bumi atau mantel, yang ketiga inti bumi bagian luar atau outer core, dan yang terakhir yang keempat inti bumi bagian dalam atau inner core. Yang pertama, kerak bumi atau crust. Kerak bumi merupakan struktur lapisan bumi bagian paling luar dari planet bumi. Struktur kerak bumi dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan ketebalannya, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Yang kedua yaitu selimut bumi atau mantel. Lapisan kedua dari struktur lapisan bumi adalah lapisan mantel atau selimut. Lapisan mantel bumi ini merupakan lapisan yang paling tebal serta memiliki kandungan magma yang sering kita lihat ketika terjadi erupsi atau gunung meletus di gunung berapi. Dengan ketebalan mencapai 2.900 km, struktur bumi pada lapisan mantel ini terdiri dari kandungan besi, aluminium, magnesium, kalium, silikon, serta oksigen. Selain memiliki ketebalan yang paling tebal di struktur lapisan bumi, lapisan mantel bumi juga memiliki suhu yang panas hingga mencapai 3000 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu inti bumi bagian luar atau outer core. Inti bumi atau core merupakan bagian terdalam dari struktur lapisan bumi ke bawah. Dengan ketebalan lapisan inti bumi bagian luar ini setebal 2000 km serta memiliki kepadatan yang sangat padat. Di samping itu, pada struktur lapisan bumi di lapisan luar inti bumi ini memiliki suhu mencapai 2000 derajat Celcius. Pada lapisan ini pula disebut oleh para peneliti sebagai pengarah kompas magnetik yang disebabkan ketika bumi melakukan rotasi yang menghasilkan magnet bumi. Yang keempat yaitu inti bumi bagian dalam atau inner core. Pada lapisan inti bumi bagian dalam merupakan pusat terdalam dari inti bumi dengan kedalaman mencapai 5200 km dari kerak bumi. Dengan diameter inti dalam bumi yang seperti bola mencapai 2700 km serta mempunyai suhu mencapai 4500 derajat Celcius, bahkan dapat melebihi hal tersebut. Selanjutnya, proses eksogen dan proses endogen. Endogenous processes on Earth atau proses endogen di bumi adalah suatu tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga endogen ini mampu menggerakkan kerak bumi, baik kerak benua ataupun kerak samudra. Tenaga endogen mempunyai sifat membangun karena mampu membentuk suatu lipatan dan patahan pada kerak bumi yang sehingga muncul pegunungan dan perbukitan. Proses endogen disebabkan oleh adanya arus konveksi pada lapisan selubung bagian atas atau astenosfer yang menggerakkan bagian-bagian kerak bumi atau lempeng sehingga dapat membentuk daratan, pegunungan, dan ledok lautan. Jenis-jenis proses endogen yaitu tektonisme, vulkanisme, dan gempa bumi. Di sini saya akan membahas tentang gempa bumi. Gempa bumi adalah suatu getaran atau guncangan di permukaan bumi yang disebabkan oleh sebuah gelombang seismik dari pusat gempa. Gempa sering terjadi akibat suatu tumpukan antar lempeng tektonik yang disebabkan suatu aktivitas magma di dalam bumi. Gempa bumi disebabkan oleh pelepasan energi regangan elastis batuan atau elastic Holy strain rock pada litosfer. Makin besar energi yang dilepas, makin kuat gempa yang terjadi. Sumber gempa. Yang pertama,
Teori terjadinya atau asal gempa yang dapat diterima adalah pergeseran sesar dan teori kekenyalan elastis atau elastic rebound theory. Yang kedua, gerak tiba-tiba sepanjang sesar atau fault merupakan penyebab gempa yang sering terjadi. Yang ketiga, teori kekenyalan elastis memperkirakan yang pertama, jika permukaan sesar bergesekan satu dengan lainnya, energi terkumpul dalam tubuh batuan yang terdeformasi elastis. Yang kedua, jika terjadi pergeseran maka tubuh batuan yang dalam peregangan elastis kembali ke bentuk asal. Tipe-tipe gempa bumi. Yang pertama, gempa vulkanik. Yang kedua, gempa tektonik. Dan yang ketiga, gempa runtuhan. Yang pertama, gempa vulkanik. Gempa vulkanik terjadi sebagai akibat tekanan gas dan batuan yang telah menjadi cair dan panas atau magma yang berusaha keluar dari perut bumi atau akibat letusan gunung api. Getaran tanah terasa hanya di lereng gunung atau di daerah sekitar kaki gunung. Bencana yang mengerikan yang terjadi bukan terjadi akibat gempa vulkanik, tetapi akibat bahan-bahan hasil letusan. Yang kedua, gempa tektonik. Gempa tektonik terjadi sebagai akibat patahan lapisan batuan di mana di dalam kulit bumi kita terjadi proses geologi yang mengakibatkan terkumpulnya dan terkekangnya tegangan-tegangan dan regangan-regangan. Bila tegangan dan regangan itu meningkat sehingga melampaui kekuatan batas dari lapisan bumi, maka akan terjadi persesaran atau perkekaran sepanjang bidang-bidang terlemah yang disebut patahan. Tenaga yang dikekang itu dilepaskan sebagian atau seluruhnya dalam bentuk getaran ke seluruh permukaan bumi. Yang ketiga yaitu gempa runtuhan. Gempa runtuhan terjadi sebagai akibat jika suatu tambang atau daerah dengan batuan kapur runtuh. Selain itu dapat terjadi akibat adanya longsor lahan. Gempa bumi berdasarkan kedalaman pusat gempa, yaitu yang pertama gempa bumi dangkal. Pusat gempa berada kurang dari 50 km dari permukaan bumi. Makin dangkal gempa bumi terjadi, maka daya perusaknya semakin besar. Yang kedua yaitu gempa bumi menengah atau intermediate. Pusat gempa yang sumbernya berada antara 50-300 km di bawah permukaan bumi. Gempa menengah dengan fokus kurang dari 150 km di bawah permukaan masih dapat menimbulkan kerusakan. Yang terakhir atau yang ketiga, gempa bumi dalam. Gempa bumi yang hiposenternya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Yang selanjutnya yaitu tenaga eksogen. Tenaga atau proses eksogen ialah tenaga yang berasal dari luar bumi. Sifatnya merusak atau merombak permukaan bumi yang sudah terbentuk oleh tenaga endogen. Tenaga eksogen juga mengakibatkan bentuk-bentuk muka bumi. Tenaga eksogen dapat berasal dari tenaga air, angin, dan organisme yang menyebabkan terjadinya proses pelapukan, erosi, denudasi, dan sedimentasi. Proses eksogen biasa juga dikatakan sebagai proses perubahan permukaan bumi oleh tenaga geomorfologi, yaitu semua tenaga alami dari luar bumi yang mampu mengikis dan mengangkut material permukaan bumi, misalnya air yang mengalir, gletser yang bergerak, aliran air tanah, arus air, gelombang atau tsunami, dan angin. Thornbury 1969. Jenis-jenis proses eksogen yaitu pelapukan, erosi, pengendapan, serta pergerakan batu atau tanah atau biasa disebut mass movement. Kali ini saya akan membahas tentang pelapukan atau weathering. Pelapukan adalah peristiwa hancurnya massa batuan, baik itu secara kimiawi, fisika, ataupun biologi. Pada umumnya, proses pelapukan ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelapukan yaitu iklim, topografi, batuan, biota, dan waktu. Cuaca atau iklim. Unsur cuaca atau iklim yang dapat mempengaruhi pelapukan antara lain adalah suhu udara, angin, curah hujan. Keadaan topografi. Topografi adalah faktor penentu dalam cepat atau lambatnya proses pelapukan. Apabila batuan berada di lereng yang curam, maka batuan akan cepat melapuk daripada batuan yang berada di tempat yang landai. Vegetasi atau organisme atau biota. Dalam hal pelapukan ini, organisme yang berada di atas permukaan tanah dapat mempengaruhi proses pelapukan. Selanjutnya, struktur batuan. Struktur batuan yang dimaksud adalah struktur penyusun dari batuan tersebut. Apabila strukturnya merupakan batuan yang mudah lapuk atau batuan yang sulit lapuk. Jenis-jenis pelapukan terbagi menjadi 3, yaitu chemical weathering,
physical weathering and biological weathering. Yang pertama, chemical weathering. Chemical weathering is process of change the composition of rocks, often transforming them when water interacts with minerals to create various chemical reaction. Types of chemical weathering is reaction with water, reaction with oxygen, reaction with acid, and reaction with organism. Chemical weathering from water. Chemical weathering occurs when water dissolves mineral in a rock, producing new compounds. This reaction is called hydrolysis. 2. Chemical weathering from oxygen. Oxygen is a reactive element. It reacts with rocks through a process called oxidation. One example of this type of weathering is rust formation. 3. Chemical weathering from acid. When rocks and minerals are altered by hydrolysis, acid may be produced. Acid may also be produced when water reacts with the atmosphere, so acidic water can react with rocks. The effect of acid on mineral is an example of solution weathering. Solution weathering also covers other types of chemical solutions, such as basic rather than acidic ones. One common acid is carbonic acid, a weak acid that is produced when carbon dioxide reacts with water. Carbonization is an important process in the formation of many caves and sinkholes. Calcite in limestone dissolves under acidic condition, leaving open space. 4. Chemical weathering from living organisms. Lichens can have a profound effect on rock. Lichens, a combination of algae and fungi, produce a weak acid that can dissolve rock. Plant roots are also an important source of chemical weathering. As roots expand into rock, acid can change the mineral in the rock. Plant roots also use carbon dioxide to change the chemistry of the soil. New, weaker minerals are often more brittle. This makes it easier for plant roots to break up the rock. Once the rock is broken up, water can get into the cracks and oxidize or freeze. Frozen water expands, making the cracks wider and further weathering the rock. Animals can also affect geochemistry. For example, bat guano and other animal remains contain reactive chemicals that can affect minerals. Human activities also have a major impact on rock. Mining, of course, changes the location condition of rocks and soil. Acid rain caused by pollution can eat away at rocks and minerals. Farming change the chemical composition of soil, mud, and rock. Yang kedua, pelapukan fisik. Pelapukan ini terjadi disebabkan oleh tenaga dari suhu air yang mengalir, gletser, angin, dan air hujan. Pada pelapukan fisik terjadi secara alami tanpa ada campur tangan dari manusia. Yang ketiga, pelapukan biologis. Pelapukan biologis ini terjadi karena ulah dari makhluk hidup. Contohnya adalah akar tumbuhan yang dapat menembus batuan sehingga menyebabkan batuan tersebut retak dan lapuk. Baik, itulah tadi penyampaian materi saya tentang proses eksogen dan endogen yang terjadi pada bumi pada mata kuliah geomorfologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.